Ayat ini mengingatkan hubungan sosial antara kita itu sangat penting, tidak kalah penting dibanding dengan kita membangun secara fisik kehidupan dunia kita. Jadi kembali kepada as-siqatul mutabadalah. Yuk mari bersama kita bangun as-siqah itu. Satu sama lain sebagai anak bangsa, kita bangun kepercayaan. Ada sarjana Belanda itu mengembangkan satu indeks, ya. Kan biasanya yang ada di dunia ini ada yang disebut dengan indeks pertumbuhan ekonomi, GDP. Jadi negara itu diukur dari sejauh mana atau seberapa banyak dia bisa menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sebagai nilai produksi. Semakin banyak nilai produksi ekonomi, maka dihitung negara itu semakin maju, semakin makmur dan semakin baik. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, GDP atau indeks produksi itu tidak bisa melihat hal-hal yang lebih penting yang menyangkut hubungan antar manusia. Maka lalu ada seorang ahli di Belanda itu membuat apa yang disebut dengan World Happiness Database, yaitu database tentang indeks kebahagiaan di dunia. Salah satu negara yang selalu menempati posisi yang tinggi di dalam indeks kebahagiaan itu adalah negara yang namanya Swiss. Dan satu faktor utama ternyata mengapa negara itu selalu menempati posisi negara yang paling bahagia adalah karena ada as-siqah al-mutabadalah. Ada rasa percaya satu sama lain di antara warganya. Ini menurut saya, hadirin dan hadirat sekalian, yang perlu kita bangun, ya, rasa percaya ini. Ya, nggak usah jauh-jauh lah bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita bicara tentang agama saja, sesungguhnya kan agama itu basisnya adalah kepercayaan. Kita tidak lihat Allah, ya. Kita hanya melihat atharnya, tapi kita percaya sepercaya-percayanya kepada Allah. Kita tidak pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya melihat berita-berita tentang beliau, menerima pemberitahuan tentang sosok yang mulia yang namanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita percaya, dan percayanya itu sampai pada tingkat siapapun yang mencerca, yang menista beliau, kita hadapi dengan nyawa kita. Itulah kekuatan dari percaya, iman itu. Jadi kalau percaya atau iman itu bisa merubah manusia dari sebelumnya ahlun nar menjadi ahlul jannah, maka kita yakin bahwa percaya itu juga akan bisa merubah satu bangsa dari bangsa yang biasa-biasa saja menjadi bangsa yang hebat dan luar biasa kalau antara warganya itu tumbuh rasa percaya. Nah, itulah bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, agenda yang intangible, ya. Ke depan kalau kita melihat seluruh instrumen-instrumen, ya, yang ada di kita sebagai bangsa ini, seluruh indikator-indikator yang kita lihat di dalam aspek-aspek kehidupan yang ada, hal-hal yang disajikan dan disuguhkan kepada kita setiap waktu, setiap saat, rasa-rasanya banyak di antara apa yang tersaji kepada kita itu menunjukkan bahwa kita sebagai anak bangsa sudah tidak percaya satu sama lain. Sudah tidak percaya satu sama lain. Nah, ini amaliyah batiniyah ini. Ini proses yang disebut intangible proses. Bukan seperti membangun jalan. Anda membangun jalan itu siapkan konsultan yang baik, perencana yang baik, dana yang cukup, material kualitas nomor 1, jadilah jalan itu.
Membangun jembatan juga seperti itu. Tapi membangun hubungan sosial itu jauh lebih rumit dibanding itu. Nah, itu sebabnya kalau kata para ulama ya, ketika malaikat dulu di dalam suratul Baqarah itu ada pemberitahuan i'lam dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, saya sudah putuskan bahwa saya menetapkan sebagai khalifah di bumi itu namanya manusia. Maka pertanyaan ya, bukan gugatan, apalagi protes tidak, pertanyaan dari malaikat itu adalah satu kalimat sederhana, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah memberikan kepercayaan menjadi khalifah itu kepada manusia yang yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang punya tendensi untuk melakukan kerusakan dan bahkan lebih dari itu suka menumpahkan darah satu sama lain. Dua sifat yang malaikat mengutipnya sebagai karakteristik manusia itu adalah al-ifsad dan safkud dima. Al-ifsad dan safkud dima ini ya berkaitan dengan mentalitas. Jadi yang dipertanyakan oleh malaikat itu sebenarnya bukan kemampuan fisik manusia, bukan kemampuan intelektualitas manusia bahkan, tapi yang dipertanyakan oleh malaikat itu justru adalah dimensi moralitas manusia. Itu yang dipertanyakan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, kami ingin tahu nih, kira-kira kalau bahasa kita, apa ya sebabnya ya Allah kok manusia yang jadi khalifah, padahal mereka itu punya tendensi untuk merusak dan menumpahkan darah satu sama lain. Dua yang disampaikan oleh malaikat ini adalah masalah tata'allaq bil qiyam, masalah yang berkaitan dengan tatanan nilai. Karena kerusakan, pertumpahan darah itu selalu terkait dengan nafsu, terkait dengan kerakusan atau ketamakan, serta ikhtilalul qiyam, ada ketidakseimbangan nilai di tengah masyarakat. Maka kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Jadi kalau di dalam dunia ini ada proses al-bina'ud dakhili dan al-bina'ul khariji. Al-bina'ud dakhili itu proses membangun diri kita internal. Ini kalau dalam istilahnya Ustadz Anang, inilah proses tazakka itu ya. Al-bina'ud dakhili. Al-bina'ul khariji ya ini kita membangun segala macam, membangun dunia kita, imaratul ard, proses untuk meningkatkan kualitas hidup, proses untuk memakmurkan, mensejahterakan, membuka dimensi-dimensi baru di dalam membangun bangsa dan seterusnya. Al-Quran mengingatkan kita jangan sampai ada infisal, ada keterpisahan, ada putus antara al-bina'ud dakhili dengan al-bina'ul khariji. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Jadi ada orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini, yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Jadi al-bina'ul kharijinya, hal-hal yang tampak dari dia itu baik ya, bahkan memukau ya, konsep-konsepnya, kemudian upaya-upaya yang dia lakukan untuk kesejahteraan ya, untuk kebaikan itu terlihat rupanya secara kasat mata ada, tetapi wahwa aladul khisam ya. Wahwa aladul khisam itu di dalamnya itu tidak ada al-bina'ud dakhili ya.
Jadi kepada yang lain dia kehilangan kepercayaan, merasa bahwa dirinya saja yang punya peran paling penting dibanding yang lain, bahwa segala sesuatu itu hanya bergantung dari apa yang dia inginkan. Ada egoisme yang luar biasa, tidak mau membangun kebersamaan, tidak mau membangun silaturahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Pada akhirnya ketika antara yang di dalam dan di luar itu berbeda, yang terjadi adalah kehancuran demi kehancuran. Ayat ini mengingatkan hubungan sosial antara kita itu sangat penting, tidak kalah penting dibanding dengan kita membangun secara fisik kehidupan dunia kita. Jadi kembali kepada as-siqatul mutabadalah. Yuk mari bersama kita bangun as-siqah itu, satu sama lain sebagai anak bangsa, kita bangun kepercayaan. Ibnu Sina pernah menyampaikan ya, di dalam kitabnya As-Siyasah, bahwa semua orang yang bekerja di dalam ranah apapun, semua orang yang bekerja di dalam ranah apapun, selama menghadirkan kemanfaatan atau kemaslahatan langsung maupun tidak langsung kepada makhluk Allah, tak hanya kepada manusia, maka sesungguhnya orang-orang yang bekerja di dalam ranah apapun itu, posisi dan nilai pentingnya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.